Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Manusia yang hidup di dunia ini harus berkontribusi dan menjadi sukses. Dan aku hanyalah manusia yang hidup di dunia ini, yang mengejar popularitas dan juga keberuntungan. Tapi di saat aku mencari seorang pasangan, segala masalah datang tiada akhir padaku. Bahkan jika ada jalan yang berbahaya di depan sana, kami berdua pasti bisa melewatinya bersama-sama. Dan aku mengira kalau aku bisa melewati ini. Sudah cukup! Sebelumnya, aku masih percaya kalau aku bisa melewatinya 3 jam sebelumnya. Apa kau sudah pulang? Apa keluarga Yancin Han brengsek itu membutuhkan bantuanku saat ini? Bahkan sang keluarga Han yang terkenal itu takut apabila tidak ada satupun penerusnya yang akan sukses. Hah? Tua muda, apa yang Anda katakan? Si tua muda melanjutkan nih. 3 tahun yang lalu, nenekku takut kalau aku akan merebut posisi kakakku sebagai seorang penerus dan mendorongku keluar dari keluarga dan memaksaku masuk ke keluarga Chuosu. Terima kasih, karenamu sekarang aku mengingat semua olok-olokan mereka 3 tahun yang lalu, dan sekarang kau mau aku kembali ke sana hanya karena mereka berkata demikian. Pergi sana. Loh, tua muda, tunggu. Si tua muda membalas, apa untungnya mengemis padaku untuk datang ke sana? Tua muda, bagaimana caraku nantinya menjelaskannya ke nyonya? Kau bisa pulang dan bilang padanya kalau aku, Han Sanqian, hanya ingin hidup dengan tenang. Tidak ada kotoran satupun yang bisa menggangguku. Nah, orang ini nih MC kita nih guys. Namaku adalah Han Sanqian, dan aku adalah menantu dari keluarga Su yang terkenal di Yuncheng, dan suami dari Su Yingxua, gadis tercantik di Yuncheng. Sial, skuter listrik ini lambat sekali. Meskipun keluarga Su adalah keluarga kelas 2, mereka lumayan terkenal di industri material bangunan di Yuncheng. 3 tahun yang lalu, ketika aku masuk ke keluarga Su, aku adalah orang yang buruk. Seiring berjalan waktu, aku menjadi keluarga mereka dan mengenal mereka melalui makan malam. Mereka kasihan karena sang dewi dari keluarga Su berakhir dengan suami yang mengerikan. 2 bulan setelah pernikahan, tetua keluarga Su yang merencanakan pernikahan kami meninggal dikarenakan sakit. Sejak saat ini, alasan kenapa mereka menunjukku sebagai menantu mereka masih sebuah misteri. Di sini Han Sanqian sedang berjalan nih. Dalam hati Sanqian, tempat parkir untuk keluarga Su ternyata lebih sempit. Aku harap pakaianku tidak mengkerut. Lalu datang nih wanita ini nih adalah Su Yingxia, istri Han Sanqian. Yingxia berkata, "Kenapa kau baru sampai?" Sanqian merespon nih, Yingxia, kau sudah di sini? Apa ya mertua baik-baik aja?" Yingxia menjawab, "Bukankah sudah terlambat untuk memilihkan hadiah untuk nenek?" Ayo cepat kita masuk. Oh iya, jangan lupa perhatikan bicaramu. Bahkan jika sifat keluargaku nanti akan kasar dan merendahkanmu, cobalah untuk menahan diri. Baik. Oi, Yingxia, akhirnya kau sampai juga. Yingxia merespon nih, "Bibi, maaf karena datang terlambat. Tadi di jalan agak macet." Si Bibi berkata nih, "Hari ini adalah ulang tahun nenek. Seharusnya kau sedikit memperhatikannya." Yingxia merespon, "Baiklah, itu adalah kesalahanku." Orang-orang berkata nih, "Hei, bukankah itu suami Yingxia? Bagaimana bisa kau masih tidak punya pekerjaan? Hei, perhatikan ucapanmu. Hei, aku dengar kalau dia adalah pembantu Yingxia." Wah, itu bagus. Sekarang keluargaku nggak perlu lagi menyewa seorang pembantu. Lalu tiba-tiba,
Heh, dasar Han Sanjian, apa yang ada di tanganmu itu? Apa itu hadiah untuk nenek? Kita melihat nih, orang berambut pirang ini adalah Su Haichao, sepupu Su Yingxia. Iya, aku sendiri memilihnya yang dari toko hadiah. Apa kau sedang bercanda? Ini adalah hari ulang tahun nenek yang ke-80. Dan kau akan memberikannya benda ini. Lihat apa yang baru kuberikan padanya. Ini adalah pu'er. Apa kau tahu berapa harga benda ini? 880.000 yuan. Wah, gila, mahal. 880.000. Su Haichao, sudah cukup. Apa gunanya memamerkannya di sini? Haichao membalas, pamer? Apa dia seberharga itu? Apa aku emang harus bersikap terhormat di depan sampah itu? Aku bahkan berpikir kalau dia sama sekali nggak pantas untuk datang ke pesta ulang tahun nenek. Dan dia itu adalah sesongong sampah yang tidak berguna. Apa kau sendiri tidak menyadarinya? Atau mungkin karena kau sudah hidup dengan dia terlalu lama sehingga harga dirimu sudah hilang. Lalu tiba-tiba, benda apa ini? Pu'er milikmu. Tidak salah lagi, ada yang salah dengan benda ini. Haichao membalas, apa sedang kau bicarakan? Ini adalah hadiah untuk nenek. Jangan sentuh. Maafkan aku hanya mengingat perkataan seorang kawan kepadaku. Nih, flashback nih. Kawan, biar aku katakan padamu, pu'er itu dibagi menjadi 3 tingkatan dan 5 tipe. Semakin tua, maka akan semakin mahal. Beberapa penjual tidak jujur dan akan menjemur tehnya dan membuatnya terlihat lebih tua, dan mereka akan menaikkan harganya. Nah, si Sancha melanjutkan nih, melihat pu'er yang kau beli, bagiannya sedikit mulai berjatuhan. Apa nggak masalah jika aku sedikit menciumnya untuk membedakan antara pu'er mentah dan matang? Dari bentuk gundukan teh di tanganmu itu berwarna hijau kehitaman, yang artinya itu adalah pu'er mentah. Orang-orang berbisik nih, 800.000? Nggak mungkin. Tunggu, apa artinya itu? Sancha melanjutkan nih, teh mentah itu artinya membuat daun teh mengandung kafein, di mana bisa melukai perut. Dan untuk teh yang difermentasi, kandungan kafeinnya pada teh akan berkurang. Dan untuk kue tehmu itu, karena secara dipaksakan untuk terlihat tua, dia nggak difermentasi cukup lama, jadi dia akan berbahaya untuk tubuh. Kau mungkin akan malah membahayakan kesehatan nenek dengan produk murahanmu itu. Jadi apa tujuanmu sebenarnya? Kau pasti berbohong. Nenek sudah berhenti minum teh selama 2 tahun. Kenapa aku ingin melakukannya? Oh, jadi itu alasannya. Jadi kau sudah tahu kalau nenek nggak minum teh lagi. Dan bahkan jika itu adalah teh murahan, tujuanmu untuk pamer tidak akan ketahuan. Hei tuh, padahal ini pesta untuk ibu kita. Apa dia mencoba untuk membodohi nenek? Dasar murahan. Apa? Tidak, aku. Dasar kau omong kosong. Kau pasti mengarang. Apa yang kau tahu tentang teh, Orang-orang juga menambahkan nih, iya, apa yang dia tahu? Mungkin dia juga bisa. Apa mungkinkah dia juga bisa memisahkan garam dari micin? Lagi pula, dia berasal dari keluarga koki. Hei, Sanjian, tutup mulutmu. Kalau kau tidak tahu apapun, jangan memfitnah Haichao. Si Yingxia datang nih berbisik. Hei, apa kau tahu apa yang sedang kau katakan? Jangan buat masalah di sini. Sanjian merespon, jangan khawatir, temanku nggak mungkin berbohong padaku. Lalu tiba-tiba, kenapa ramai sekali di sini? Ada apa di sini? Ternyata neneknya datang nih. Oh, nenek, itu karena hadiah ini. Sanjian berkata, Su Haichao menyiapkan pu'er yang sudah difermentasi untuk hadiah ulang tahun Anda. Tapi Sanjian melihat kalau pu'er itu adalah hasil produksi massal. Haichao membalas, enggak, itu nggak benar. Jangan dengarkan dia. Yingxia berkata, apa penilaian dia itu benar atau salah? Oh, benarkah? Coba sini aku lihat. Lalu neneknya lihat nih. Dan neneknya sadar kalau harusnya ya, dari ekspresinya tahu kalau itu palsu. Tapi neneknya berkata, benda ini asli, Han Sanjian. Kenapa kau memfitnah Haichao? Hei tuh, nenek telah berbicara, pu'er fermentasinya asli. Sepertinya Han Sanjian hanya berakting. Dia sosokan di depan ibu. Dasar badut. Jangan marah, Nek, dia nggak tahu apapun. Dia mencoba menjelekkan hadiah yang aku berikan dengan tulus. Iya, nggak bisa dipercaya. Han Sanjian, kenapa kau tidak meminta maaf kepada Haichao? Sanjian berkata, nenek, apa kau bisa melihatnya dengan baik? Pu'er itu plak ditampar sama si Yingxia. Cukup, cepat minta maaf. Lalu Sanjian maju nih dan dia meminta maaf. Maafkan aku salah menilainya. Haichao berkata, apa kau paham sekarang? Bahkan jika nenek tahu itu palsu, dia tetap akan membantuku karena aku adalah cucunya. Dan kau hanyalah cucu mertuanya yang gagal. Yingxia berkata, aku berhutang tamparan padamu. Kau bisa membahasku kapan aja. Sanjian merespon, aku tahu kalau kau hanya menghindari situasi terburuknya. Terima kasih karena sudah memperlihatkan kenyataannya padaku. Kau. Dan akhirnya si Yingxia pun pergi. Sanjian bertanya, apa kau ingin aku berubah? Di dunia ini, kau adalah satu-satunya orang yang bisa merubahku. Berubah? Kau harus punya modal dulu agar bisa berubah. Di keluarga Su, makhluk tidak berguna tidak akan pernah bisa memimpin rumah. Dalam hati Sanjian, apa keluarga tikus Su itu berpikir kalau mereka itu bahkan pantas berbicara tentang modal? Baiklah kalau begitu, akan aku tunjukkan pada kalian apa modal itu sebenarnya. Mereka pun berkumpul nih di meja makan. Mereka ngobrol-ngobrol. Silahkan coba ini. Ayo bersulang untuk Dewa Shou Xing. Mari.
kita bersulang. Makanlah ibu, semoga keberuntungan bersama Anda melebihi air di sungai. Ayo bersulang. Lalu tiba-tiba ada orang berkata nih, Nyonya besar, seseorang datang membawakan hadiah kepada Anda. Oh, beraninya kau masuk tanpa tata krama seperti itu. Siapa orang itu? Permisi Nyonya Su, kami dengar kalau hari ini adalah ulang tahun Anda. Jadi saya diutus kemarin untuk memberikan hadiah selamat kepada Anda dari keluarga Han. Hadiah ini berisikan sisir rambut Phoenix emas, sempoagyo keberuntungan, jepit rambut Phoenix emas, sepasang naga emas, dan gelang Phoenix. Hei tuh keluarga Han, apa mungkinkah dari keluarga Han Yancing? Sungguh hadiah yang luar biasa. Mana mungkin keluarga Han Yancing membalikan situasi ini. Dalam hati Sanchan, dalam hati Sanchan, keluarga Han, jangan bercanda, mencoretku keluar dari kakak dan memaksaku masuk ke keluarga Chousu. Lanjut nih, 1 set mangkuk dan sumpit emas. Gila, serba emas barang-barangnya, Cok. Hei, Sanchan, apa kau... lupakan aja. Itu mustahil. Dalam hati Sanchan, sudah 3 tahun lamanya aku masuk ke keluarga Su. Dan sekarang, aku berharap kalau aku bisa meninggikan keluarga ini. Tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Nah, dan yang terakhir nih, uang tunai 8,88 juta yuan. Hah? Apa? Bukankah itu terlalu banyak? Wah anjir, segunung, Cok. Oh ya, bagian nanya nih, bagian bingung. Kenapa 888? Karena bisa dibilang tuh 8 tuh angka hoki. Karena nggak putus, jadi mengalir terus. Si nenek berkata, jumlah ini terlalu banyak. Apa ini bayaran? Karena menikahi salah satu gadis dari keluarga kami. Bolehkah aku bertanya, siapa anak dari keluarga Han yang memberikan hadiah ini? Apa ini mahar untuk gadis dari keluargaku? Karena kami terlambat, kami hanya bisa memberikan hadiah ini. Tidak lain, di penghujung, kami mengucapkan semoga Anda mendapatkan berkat dari dewa dan memiliki umur yang panjang. Hei tuh, luar biasa. Siapapun yang memberikan hadiah ini, pasti dia sangat hebat. Ya, hadiah ini sangat bagus-bagus. Kita nggak tahu siapa orang yang beruntung itu. Mungkinkah, tapi tiba-tiba ada yang ngomong nih, siapa lagi kalau bukan aku? Sudah pasti mereka mencari yang terbaik dan yang tercantik. Nah, orang ini nih adalah Su Yihan, sepupu dari Su Yingxia. Nggak salah lagi, bukan salahku kalau aku terlahir menjadi sangat cantik. Orang-orang membalas nih, itu nggak mungkin. Ya, itu pasti aku yang mereka inginkan. Haichou berkata nih, tentu saja. Kecuali untuk orang yang dipuji sebagai gadis tercantik di kota ini. Menikahi seorang sampah terlalu cepat. Sekarang kau sadar, melihat orang-orang menikahi orang penting dan kaya raya. Menyedihkan bukan? Lagi pula, aku harus berterima kasih padamu karena sudah membukakan ruang untukku. Aku benar-benar berterima kasih. Bukankah begitu, Yingxia? Jangan hanya berterima kasih kepada Yingxia karena sudah membuatmu terlihat lebih baik. Haichou menambahkan nih, aku juga ingin berterima kasih kepada Han Sanqian. Jika saja kau tidak datang ke sini, kalian semua sudah cukup. Harap tenang, aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Dan setelah semuanya selesai, untuk siapa hadiah ini, aku akan langsung memberikannya padanya. Dalam hati Sanqian, apa kau berpikir kalau kau benar-benar akan mengganggu gadisku di sini, lalu mengabaikannya? Harusnya Sanqian ya, karena rambutnya hitam. Nah terus, yaudah, mari kembali makan. Ibu benar. Nenek, ayo coba ini. Selamat ulang tahun, Nek. Nah, terus sekarang malam nih di rumah Su Yingxia. Seharusnya aku tidak datang ke pesta itu. Kita melihat nih, orang ini nih adalah Ibu Yingxia, namanya Qianglan. Aku benar-benar bodoh hari itu. Kenapa aku harus membiarkanmu menikah dengan sampah itu? Istriku, tenanglah. Ibunya membalas nih, kamu ini sangat gak berguna. Bagaimana bisa kamu membiarkan Han Sanqian masuk ke keluarga kita? Hari ini dia mencela nenek tua itu lagi. Jika ini terus berlanjut, bagaimana bisa kita mendapatkan sedikit warisannya? Buat mereka bercerai sekarang juga. Nggak ada gunanya mereka berdua menikah. Si ayah merespon nih, oh iya, ayahnya BTW namanya Su Kuoyao, ayah dari Su Yingxia. Si ayah merespon nih, tapi ayah berkata kalau perceraian bukanlah jalan keluar. Dan melakukan ini, bukankah hanya akan membuat seisi kota mentertawai kita lagi? Ibunya melanjutkan, apakah sepenting itu menghancurkan nama baik keluarga kita hanya untuk keluarga Su? Status keluarga kita sangat rendah sekarang. Sekarang yang kita lakukan hanyalah pekerjaan kotor. Yingxia harus pergi bekerja ke tempat konstruksi setiap hari. Bahkan jika kau tidak memperdulikan harga dirimu, tapi aku tidak. Ada apa? Apa lidahmu sudah hilang bersama harga dirimu? Katakan sesuatu. Yingxia merespon nih, aku, ayah, ibu, berhenti bertengkar. Aku tidak akan menceraikan dia. Ibunya membalas, Yingxia, apa kau sudah gila? Apa kau ingin hidup dengan si gila ini selamanya? Yingxia menjawab, aku tidak gila. Meski dia bukan orang yang menjanjikan, setidaknya dia adalah pekerja keras. Selama 3 tahun terakhir, semua pekerjaan rumah dia kerjakan sendiri. Selama hidup ini, aku masih tetap memandang rendah apa yang dilakukan, tapi aku gak pernah sekalipun membencinya. Ditambah lagi, nenek tidak akan pernah membiarkan kami untuk bercerai. Lagi pula, dia lebih mementingkan harga diri keluarga Su. Maafkan aku karena membuatmu selalu melalui ini semua. Lalu Bu, tentang orang yang kakku kirimkan padaku untuk membicarakan sesuatu padaku. Tunggu. Tentang orang yang
kau kirim kepadaku, kau mungkin ya, untuk membicarakan sesuatu. Lalu si Sanchan masuk nih ke kamar Yingsha. Oh, satu kamar kan? Iya, satu suami istri kok. Yingsha berkata, "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau tidak mengetuk sebelum masuk?" Yingsha, apakah kau mau aku untuk berubah? Kau, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tidak pernah mengerti? Kau bilang padaku kemarin kalau aku satu-satunya orang yang bisa mengubahmu. Benar. Kalau begitu, aku nggak mau lagi. Aku nggak mau direndahkan oleh orang lain lagi. Aku ingin hidup dengan harga diri. Han Sanchan, aku ingin semua orang yang pernah merendahkanku menyesalinya. Apa kau mengerti? Baiklah, aku mengerti. Sekarang kita melihat Sanchan bertemu dengan seseorang. Siapa yang akan mengira kalau aku, anak termuda dan yang ditelantarkan dari keluarga Han, akan dimintai bantuan suatu hari nanti? Aku tidak. Bukankah kau juga begitu, Ibu? Oh, ternyata sama ibunya nih. Ibunya merespon, "Sanchan, aku benar-benar senang karena kau bersedia untuk datang. Nenekmu memintaku untuk membawamu kembali. Ayahmu sedang kritis dan kakakmu saat ini berada di penjara. Sekarang hanya kau yang bisa membantu keluarga Han." Sudah 3 tahun berlalu. Aku penasaran, kenapa kau tiba-tiba saja mengingatku? Apakah mungkin karena kakak yang gak berguna itu gak bisa mempertahankan aktingnya lebih lama lagi? Sanchan, aku tahu apa yang telah terjadi padamu di 3 tahun terakhir ini gak pantas untukmu. Namun, ini semua adalah keputusan nenekmu dan gak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Bagimu, ini adalah 3 tahun yang gak adil. Dia dengan mudah menipu kalian semua. Semenjak masih anak-anak, aku melakukan apapun untuk menarik perhatian kalian semua. Tapi gak peduli sebagus apapun nilaiku, aku masih gak bisa membuatmu puas. Nenek terlalu takut kalau aku akan merebut posisi kakak sebagai ahli waris. Jadi dia mencoretku dari kakak. Maksudnya ditendang dari keluarga ya, diusir. Jika saja dia nggak masuk penjara, apa kalian bahkan akan mengingatku? Kalau bukan karena kosongnya kursi penerus di keluarga Han tercinta kalian ini, apa kalian bahkan akan mengingatku? Kalau ada orang bernama Han Sanchan di dunia ini, dia bahkan nggak pantas untuk aku panggil sebagai nenekku. Begitu juga denganmu, Ibu. Sanchan, itu nggak seperti itu. Sanchan melanjutkan nih. Tapi itu bukan berarti kalau aku tidak akan membantu kalian. Ibunya merespon, "Benarkah, Sanchan? Apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Bagaimanapun, dengan satu syarat." Apa itu? Kita melihat nih, Sanchan memegang sebuah kartu. Ibunya berkata, "Nenekmu telah memutuskan untuk membangun perusahaan baru di kota, sepenuhnya di atas kendalimu. Ini untuk modal awalmu." Dalam hati Sanchan, apa ini adalah ujian dari nenek? Bahkan jika dia nggak punya waktu lagi, dia masih meragukan kemampuanku. Baiklah, akan kutunjukkan padanya siapa yang pantas untuk menjadi penerus keluarga Han. Dan resiko karena sudah meremehkanku, aku akan mengembalikan semua hutang keluarga Han kepada mereka kembali. Lalu 3 hari kemudian, rumor tentang badang besar akan datang nih, tersebar melalui para keluarga elit di Cina. Keluarga Han Yanqing telah membuat perusahaan baru di kota, yaitu Industri Chuanxi. Orang yang di kanan berkata nih, "Ayah, apa itu adalah keluarga ternama Han Family?" Hei, omong kosong macam apa ini? Ini adalah Han Family, sang giant sebenarnya di Cina. Raksasa ya maksudnya. Raksasa, keluarga besar. Bukankah sudah aku katakan padamu untuk selalu update dengan hal terbaru? Kemana perginya otakmu pergi, ha? Orang yang kiri berkata nih, perusahaan baru itu membeli semua gurun tandus di kota bagian selatan untuk membuat distrik baru kota. Yang kanan merespon, "Wah anjir, bukankah itu hebat? Seluruh pebisnis besar di kota tidak mungkin membiarkan itu semua begitu aja." Sekarang kita melihat nih, Yingsha sedang berkumpul bersama semua keluarganya harusnya ya. Orang yang di tengah berkata nih, "Jadi keluarga Han yang memberikan mahar kepada kita 2 hari yang lalu itu, apa mungkin hadiah-hadiah itu berasal dari Yanqing Han Family?" Yang kanan merespon, "Aku yakin begitu. Gak mungkin. Itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan." Tiba-tiba maju nih si siapa nih ngomong, Su Yihan tiba-tiba berbicara nih. Sepertinya aku akan benar-benar menikah dengan orang dari keluarga yang kaya raya. Jangan cemburu ya. Hai, dia lagi. Aku mulai merasa kasihan kepada seseorang yang menikah dengan sampah gak berguna di sini. Aku bahkan gak perlu mimpi di siang bolong untuk bisa menikah dengan pria dari keluarga bagus. Semuanya tenang, neneknya memotong nih. Semuanya tenang, kita di sini untuk mendiskusikan masalah yang sangat penting. Ini kita di ruang rapat perusahaan Su Family atau keluarga Su. Aku yakin semua orang di sini sudah tahu kalau sebuah perusahaan baru akan membuat sebuah distrik baru di kota. Keluarga kita adalah pebisnis bahan material bangunan. Jika kita bisa bekerja sama dengan industri Chuanxi, kita bisa memperoleh keuntungan yang besar. Nenek, umumnya kami bisa mengerti hal tersebut. Namun sejauh ini, orang yang dikirim oleh perusahaan lain untuk berdiskusi dengan Chuanxi telah ditolak tanpa sempat membahas kontraknya. Oh iya, Mimin ingetin dikit ya. Industri Chuanxi itu yang punya tuh si Sanchan. Yang tadi tuh loh dapet kartu modal bangun perusahaan. Nah, itu di bawah kendali Sanchan. Jadi Sanchan bosnya gitu. Nah, kita melihat nih, orang yang kiri nih namanya
Su Kuolin, ayah dari Su Haichao. Su Kuolin berkata, seperti yang dikatakan ibu, kami sudah mengirim seseorang kepada mereka, tapi mereka bahkan tidak bisa bertemu dengan bos perusahaannya. Kalau begitu, kirim terus. Selama Chuan Shui tidak menandatangani kontrak dengan pebisnis manapun, itu berarti kita masih punya kesempatan. Kalau kau tidak bisa menemui bosnya, tunggu dia di depan perusahaannya. Semua orang akan mempunyai gilirannya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!